Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah cerita dari film yang berjudul T-34 Iron Fury yang disutradarai oleh Alexei Sidorov dan dirilis pada tanggal 1 Januari 2019 di bawah naungan Weldon Production. Film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris terkenal seperti Alexander Petrov sebagai Nikolai Ivansky, Vincent Kiefer sebagai Klaus Jaeger, Viktor Dobrorarov sebagai Stefan Wasilyon, Semyon Treskunov sebagai Vanya, Artur Soropelnik sebagai Kobzarenko, dan masih banyak lagi. Film ini mengisahkan tentang peperangan antara Jerman dan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua, di mana Jerman saat itu dipimpin oleh paman kalian Adolf dan Uni Soviet saat itu dipimpin oleh bapak kalian Stalin, di mana film ini berfokus pada baku hantam antara kedua kendaraan mesin baja yang berupa tank T-34 milik Uni Soviet dan tank Tiger milik Jerman. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Film dimulai dengan dua orang pemuda yang sedang mengendarai sebuah truk muatan. Lalu mereka berhenti sejenak di sebuah penunjuk arah antara kota Berlin dan kota Moskow. Lalu salah satu pemuda tersebut turun dari truk tersebut yang bernama Nikolai Ivansky. Ia membawa kapak untuk menghancurkan papan penunjuk arah tersebut. Terlihat di sini Nikolai saat itu sedang memperlambat gerak Nazi yang akan mengarah ke Moskow dengan merusak penunjuk arah tersebut. Dan di sini rekannya terlihat sangat cemas dan menyuruh Nikolai untuk cepat pergi dari daerah itu. Ternyata benar saja, nampak sebuah tank Tiger dari jarak jauh milik Jerman muncul dari perbukitan yang bersalju. Nikolai pun bergegas untuk naik ke truk tersebut dan memacu kecepatan untuk menghindari tank tersebut. Namun bukannya menjauhi tank tersebut, melainkan Nikolai malah mendekat tank itu. Ternyata cara tersebut berhasil menghindari bidikan laras meriam tank tersebut dengan mempercepat laju truk itu. Lalu Nikolai menyuruh rekannya untuk menghitung 1-4 ketika bidikan laras meriam tank tersebut mengarah pada truknya. Dan di sini rekannya pun menghitung hingga 4, dan pada hitungan keempat Nikolai pun membanting setirnya untuk menghindari meriam tersebut. Peluru meriam pun berhasil dihindarinya. Di sini ternyata Nikolai sudah memprediksikan tembakan meriam tank itu dengan menghitungnya dari pengisian peluru meriam hingga saat pelontaran peluru tersebut yang hanya memakan waktu 4 detik. Saat mereka berhasil menghindari tembakan itu, mereka pun memulai kembali hitungan tersebut. Namun pada serangan berikutnya, musuh di sini sudah mengetahui cara yang dipakai oleh Nikolai, dan musuh pun mengubah pola menembak mereka, di mana mereka menunggu momen yang tepat untuk menembak Nikolai. Di saat Nikolai sudah mendekati puncak bukit yang mana telah melewati puncak bukit tersebut, Nikolai akan lolos dari kejaran tank Tiger milik Nazi. Di sana Nikolai pun mengetahui kalau tank tersebut akan menembakinya tepat di saat mereka berada di puncak bukit tersebut. Dengan sekuat tenaganya, Nikolai pun menghentikan truk tersebut sembari membanting setir kemudinya untuk menghindari peluru meriam yang dilontarkan. Saat itu juga tank Tiger melesatkan peluru meriam itu ke arah Nikolai, dan peluru tersebut melewati Nikolai tepat berada di depan truknya. Dan di sini Nikolai pun berhasil lolos dari tank Tiger itu. Lalu scene beralih ke sebuah markas Uni Soviet di desa Nevyodovka di dekat kota Moskow, di mana dilaporkan semua divisi tank di sana ditugaskan untuk melindungi desa tersebut. Akan tetapi, tank yang berada di sana kebanyakan rusak akibat habis peperangan dan hanya menyisakan satu tank saja. Akhirnya, Nikolai pun tiba di markas tersebut dan ia pun dipilih untuk memimpin 3 kru tersebut dikarenakan komandan lainnya banyak yang sedang terluka dan hanya Nikolai saja yang masih segar bugar. Lalu Nikolai pun diperkenalkan dengan 3 kru tersebut yang bernama Stefan, Kobzarenko, dan Vanya. Lalu di sana Nikolai menjelaskan tugas mereka untuk melindungi desa tersebut hanya dengan 1 unit tank saja dan beberapa pasukan infanteri.
Di sana kru tank tersebut hanya bisa berdiam diri dikarenakan mereka tahu bahwa misi tersebut sama saja dengan bunuh diri. Lalu keesokan paginya, kendaraan tank Tiger milik Jerman telah mendekat ke desa tersebut. Lalu Nikolai dan krunya mempersiapkan rencana penyergapan di desa tersebut. Lalu sekumpulan Tiger muncul dari dalam hutan dan mengarah ke desa tersebut. Di sini, divisi tank Tiger Nazi dipimpin langsung oleh komandan Jerman yang bernama Klaus Jaeger. Di sana Jaeger sempat merasa curiga dengan desa tersebut, yang mana desa tersebut sangatlah sepi. Dan ia juga melihat ada hal yang aneh di balik salah satu gudang di desa tersebut. Lalu Jaeger pun memerintahkan 2 unit tanknya untuk menembaki gudang tersebut. Ternyata itu hanyalah sebuah pancingan saja agar kedua tank tersebut masuk ke dalam jangkauan tembak tank Nikolai. Tanpa berlama-lama, Nikolai pun menembaki peluru anti-tank ke kedua tank tersebut hingga berhasil menembus kedua tank tersebut. Melihat hal itu, Jaeger pun terdiam, di mana Nikolai berhasil menghancurkan 2 unit tank sekaligus dengan satu tembakan. Lalu Jaeger pun memerintahkan semua pasukan tank yang tersisa untuk menembaki tank Nikolai yang bersembunyi di tumpukan jerami. Nikolai yang sudah mengetahui bahwa posisinya telah diketahui lawan, ia pun segera pergi dari tempat itu. Kemudian Jaeger pun memerintahkan pasukan infanteri untuk menembak meriam mortal ke arah desa untuk membombardir desa tersebut. Pasukan Jaeger pun memaksa masuk ke dalam desa tersebut. Saat pasukan Klaus Jaeger memaksa untuk masuk ke desa tersebut, tiba-tiba salah satu peluru dari tank milik Nikolai melesat kencang menuju tank Tiger milik Jerman dan berhasil menghancurkan satu unit tank lainnya lagi. Lalu Jaeger pun mengetahui posisi Nikolai yang berada di salah satu rumah tersebut. Ia pun memerintahkan pasukan infanteri untuk melemparkan stick granat dan membakar tank Nikolai dengan flamethrower. Saat tank Nikolai berhasil keluar dari gudang tersebut, tiba-tiba satu peluru meriam tank Tiger melesat kencang dan mengenai tank milik Nikolai. Beruntungnya, peluru tersebut tidak berhasil menembus besi baja milik tank T-34 milik Uni Soviet. Akan tetapi, baku tembak antara tank 34 Uni Soviet dan tank Tiger Jerman tidak sampai di situ saja. Pada tembakan berikutnya, di mana tank milik Tiger Jerman berhasil menembus tank Nikolai, hingga pecahan baja tersebut berhamburan di dalam tank Nikolai dan mengenai Vanya, salah satu kru dari Nikolai, dan berhasil menewaskan dia. Lalu di saat tembakan kedua ingin dilesatkan oleh salah satu tank Nazi, Nikolai saat itu sangat beruntung dikarenakan ia dibantu oleh salah satu pasukan infanteri yang melempar sebuah granat rakitan, membuat granat tersebut berhasil menyangkut di moncong tank Tiger itu, hingga membuat moncong laras tank tersebut hancur dan tidak dapat digunakan lagi. Melihat kesempatan itu, Nikolai pun mundur dari kepungan tentara Nazi. Dan di sini, duel maut pun terjadi antara Nikolai dengan T-34-nya. Jaeger menggunakan tank Tiger-nya. Di sini, peluru dari Nikolai berhasil mengenai tank milik Jaeger. Akan tetapi, peluru tersebut tidak berhasil menembusnya. Hingga di mana Nikolai dan krunya sampai di sebuah persimpangan, yang di mana Nikolai pun menyuruh Steve untuk menghentikan tank tersebut. Di sana, Nikolai sedang menunggu Jaeger yang ia prediksikan akan muncul di hadapannya. Namun, prediksi Nikolai saat itu salah besar, dikarenakan Jaeger sudah mengetahui taktik Nikolai. Maka, Jaeger mengambil jalur memutar untuk mendekati Nikolai. Dan sekarang, Jaeger berada tepat di samping Nikolai. Dan Jaeger pun menembaki peluru tersebut mengarah ke tank Nikolai. Walaupun Nikolai sempat membalasnya, akan tetapi tank Nikolai saat itu sudah terbakar dan berhasil membunuh salah satu krunya lagi yang bernama Kobzarenko. Di sana, Nikolai pun keluar dari tank tersebut bersamaan dengan Stephen. Dan di sini, Nikolai dan Stephen pun berhasil tertangkap oleh Jaeger dan pasukan Nazi lainnya. Dan mereka akan dibawa ke penjara tahanan perang milik Nazi.